Quran surah 35 Fatir ayat 32. Ada orang yang mendapat kesempatan dari Allah untuk menghafal Quran. Tapi sayang, hafalannya digunakan pada hal-hal yang tidak bahkan diperkenankan oleh Allah. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ada hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Maksudnya ada yang senang baca, senang mengkaji, senang menghafal. Cuma sayang nanti wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang diberikan kesempatan bisa menghafal Quran tapi zalim. Ayatnya digunakan bukan pada tempatnya. Dia hafal ayat, tapi ayat itu dia potong untuk memenuhi keinginan dunianya. Dia gunakan ayat untuk mencari kepentingan dunia, itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Zulmun. Tahu gayung? Halo, tahu gayung? Tahu. Gelas, tahu gelas? Ay, pami badai ngaleut ngangge gayung ngatan nepi gelas. Lah, ya itu bahasa Rusia pojokan tuh ya. Kalau mau minum pakai gayung atau gelas? Gelas. Kalau mandi pakai gayung atau gelas? Gayung. Ada orang yang minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas. Nah, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orangnya disebut zalim, perbuatannya zulmun. Dia hafal qul huwallahu ahad. Tapi dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalim namanya. Jelas? Baik. Ada orang diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Kehidupan di bumi ini sejatinya mengumpulkan bekal untuk pulang. Karena di sini nggak ada yang abadi. Sementara innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua yang hidup di bumi termasuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayyit, akan wafat. Tuh, CM calon meninggal. Saya, kita. Jadi meninggal itu bab yang mengantarkan pada kehidupan baru di akhirat. Itu yang sejati, yang abadi. Mau ke surga? Mau ke surga? Surga itu di dunia atau di akhirat? Nah, gerbang menuju surga itu meninggalkan dunia dulu. Makanya ketika meninggal dunia, itu perpindahan ke alam berikutnya, akhirat. Di akhirat itulah ada surga. Orang yang ingin ke surga artinya orang yang sudah siap menjalani kematian untuk meninggal dunia. Nah, ke surga itu kan butuh bekal. Anda ke pusdai saja butuh bekal, apalagi pengen ke surga. Allah sudah siapkan di bumi ini, di dunia ini, berbagai macam aktivitas yang hasilnya untuk mendapatkan bekal ke surga itu. Jadi cari dengan semua kegiatan di bumi yang terbentang ini, berbagai kegiatan yang punya nilai, yang nilainya itu jadi bekal kita untuk pulang menghadap Allah dan berpotensi memasukkan ke surga. Itu yang sering kita sebut dengan pahala. Bahasa Qurannya hasanah. Apa namanya? Nah, karena itu kita sering bermohon pada Allah semoga semua kegiatan dunia kita menjadi hasanah. Di akhirat hasanahnya dibawa, ditampakkan lagi. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi dunianya hasanah, di akhiratnya ditampakkan hasanahnya. Nanti setiap kegiatan kalau jadi hasanah dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 700 kebaikan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, makannya bernilai hasanah, belajarnya bernilai hasanah, kerjanya bernilai hasanah, istrinya namanya hasanah, semua hasanah. Maka setiap dikerjakan punya nilai. Mau berpakaian bismillahirrahmanirrahim, pakaiannya menutup aurat, kalimat bismillahirrahmanirrahimnya menjadikan perbuatan menggunakan pakaian itu berubah menjadi hasanah. Nah, nanti ya sebentar dipanggil tuh. Nanti kalimat hasanah itu yang melahirkan pahala, itu yang dituliskan di kitab. Itu yang dimaksud di Quran surah Al-Isra, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitabmu baca. Nah, yang di kitab itu hasanahnya.
hasanahnya. Apakah kebaikannya ada atau keburukannya pernah dikerjakan? Itu yang ikut pulang. Semua kegiatan yang bernilai hasanah itu disebut amalnya dengan amal solih. Pelakunya disebut dengan solih, jamaknya disebut dengan solihun. Jelas? Nah, ini yang kembali ke Al-Anbiya ayat 105 tadi. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang-orang yang mampu mengambil peluang, mendapat warisan, kesempatan dari Allah beraktivitas di bumi, orang-orang yang beraktivitas